menciptakan dunianya yang begitu indah. Maha pencipta yang maha awal, yang maha tinggi, lagi maha besar. Dialah yang menciptakan langit tanpa tiang, gunung-gunung yang menjulang tinggi, dan lautan yang penuh dengan gelombang. Menguap sia-sia terang benderang, dan gajah-gajah berbelai panjang. Selawat serta salam ya Rabbi, sampaikanlah rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah. Hamba ingin bertemu, wahai pujaan hati, harap syafaatku hanya padamu Nabi. Salawatku tertuju ya Rasulullah, salam alaik ya Rabbi asyari wa taraji. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Wilayah Barat dan kepada Al-Ustaz Ahyar SPD, dan kepada segenap dewan guru dan kawan-kawan yang saya sayangi. Berdirinya kami di sini untuk menyampaikan sebuah syarat yang berjudulkan Hari Senin untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu malam, tepatnya pada malam Senin, dilahirkanlah seorang anak dari Siti Aminah yang kelak menjadi penyempurna dan sekaligus penutup para nabi dan rasul. Muhammad bin Abdullah terlahir di Makkah pada hari Senin bulan Rabiul Awal yang pada saat itu disebut dengan tahun gajah. Para hadirin yang cinta Nabi Muhammad yang kami muliakan, Muhammad kecil walau ia terlahir wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ustadz Ahyar, ini guru kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru Min 2 Lampung Barat dan anak-anak yang Ibu sayangi. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat hidayahnya serta karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita hari ini memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru yang saya hormati, Wabil Ustadz Ahyar yang saya hormati, dan anak-anak yang Ibu sayangi. Halo anak-anak. Halo anak-anak. Bisa tutup mulutnya sebentar? Bisa tutup mulutnya sebentar? Ya. Tutup mulutnya, telinganya didengarkan. Ya. Ya, sekali lagi alhamdulillah, walaupun cuacanya kita syahdu diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hujan, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bertanda bahwa kita ini cinta kepada Rasulullah. Kita rindu kepada Rasulullah. Rindu nggak sama Rasulullah? Rindu nggak? Rindu.
الشان والدرج
يا ساجد رة العالمين يا رائل الجود والكرم نحن ديوان بذا الحرم حرم الإنسان والحسن نحن ديوان بذا الحرم حرم الإنسان والحسن نحن من قوم به سكن وبه آمين وبآياته للقرآن نؤمن وتهين فينا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ibadah wa nahana 'anil ma'siyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة رواه الترمذي صدق الله العظيم. أما بعد Hadratul Mukarramun, para asatid, para ustadz dan ustadzah, para mu'alim yang saya hormati, kita muliakan Ibu Kepala Madrasah Min 2 Lampung Barat, Ibu Desi Arisandi SPDI MNPD. Juga tak lupa yang saya hormati seluruh jajaran Dewan Guru di Min 2 Lampung Barat ini, segenap jajaran kepanitiaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Min 2 Lampung Barat, serta anak-anak sekalian yang sempat hadir jamaah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Min 2 Lampung Barat yang sangat Bapak banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan yang mulia ini kita dapat bersama-sama hadir di ruangan ini, di aula ini,
dalam rangka kita memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tahun 1443 Hijriah. Mohon maaf, 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam rangka Maulid ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan satu sababiah, satu tanda, satu wujud kita mahabbah dan cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Salawat teriringkan salam mudah-mudahan dilimpahkan ke harbana alam, yakni Nabi besar Muhammad. Bapak ulangi lagi, Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan salawat dan salam itu di dunia ini akan menjadikan keberkahan bagi kita semua. Amin. Sehingga mudah-mudahan dengan salawat dan salam umur kita ini mudah-mudahan berkah. Amin. Mudah-mudahan ilmu kita semua menjadi ilmu yang berkah. Amin. Rizki kita semua menjadi rizki yang barokah. Amin. Kelakuan kita menjadi kelakuan yang soleh dan solehah. Amin. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan pada kesempatan ini Bapak sedikit akan memberikan hikmah tentang Maulid Nabi, tausiah tentang Maulid Nabi. Tadi telah disampaikan oleh Ibu Kepala Madrasahnya bahwa kalian ada tugas untuk mencatat, betul? Betul? Apa yang nanti Bapak sampaikan tolong dicatat yang kira-kira dianggap perlu, dan nanti mungkin akan ditanyakan oleh ibu bapak gurunya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan menjadi pertemuan yang bermanfaat. Amin ya rabbal. Ini yang tadi qasidah, kemana ya rombongan qasidah tadi? Yang nabungnya mana? Bapak minta maju temanin bapak di sini. Bisa? Ya. Yang megang alat, yang megang Yang alat. alatnya ditemanin bapak ya. Nanti kita jawab bareng. Yang megang alat, maju, maju. Duduk aja nggak apa-apa, duduk aja. Ya, nabungnya aja, tapi duduk nggak apa-apa nanti. Ya. Ibu-bapak dewan guru serta anak-anak sekalian, ya makasih. Bapak hadir di sini ya. Ini kayaknya bukan balik kampung ya. Tapi lama ya Pak Jam ya. Makanya Bapak masih siaran yang sholawat tadi itu dulu Bapak tinggalkan kalau nggak salah posisi kelas 3 dulu. Ya sekarang sudah kelas 6. Kalau nggak salah yang sholawat tadi itu dulu Bapak tinggalkan di sini kelas 3. Dan alhamdulillah Jumat juga Bapak ketemu dengan Darmi, dengan rombongan Chandra, dengan Raihan, Fadul Alam, kemudian dengan Mazaya, banyak anak-anak dari sini yang sekarang posisi di Pak. Sehingga alhamdulillah bertemu lagi. Anak-anak sekalian bisa diam, bisa diam, bisa mendengarkan. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melaksanakan yang namanya peringatan Maulid Nabi. Maulid Nabi yang peringatan ini satu momentum, satu peringatan yang sangat tersohor, sangat masyhur, khususnya di area di Asia. Termasuk kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi ini. Sering saya sampaikan, ini untuk menambah wawasan ilmiah kita. Biasanya anak-anak sekalian,
kalau sudah masuk Maulid Nabi, kalau sudah masuk yang namanya Isra Mi'raj, sudah masuk Nuzul Quran, sudah masuk tahun baru Hijriah, biasanya mendadak timbul dua golongan yang bertentangan. Ada golongan yang sibuk melaksanakan Maulid Nabi, dan ada golongan yang sibuk mencari dalil membid'ahkan Maulid Nabi. Betul apa enggak? Makanya ada lagu yang populer ya, yang kemarin sempat dilakukan di Istana Negara oleh Farel, tetapi diadopsi dengan lirik yang lain. Maulid ini kok bid'ah-bid'ahkan, salah-salahkan, terus kok itu saja. Siapa yang amal tadi? Maulid ini kok bid'ah-bid'ahkan, terus salah-salahkan, kok itu saja. Kau anggap kami tidak berilmu, sekuatmu menuduh itu. Ku harap engkau mengerti di hati kami, baginda Nabi. Betul. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita mau berbicara bid'ah, mohon maaf, tidak cukup hanya dengan dalil kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, terlalu dangkal. Ibu bapak dan anak-anak sekalian, bapak kasih sedikit tambahan ilmiahnya. Kalau kita mau berbicara bid'ah, artinya tidak boleh sesuatu hal yang baru yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bapak mau tanya, kalian punya Al-Quran apa tidak di rumah? Pernah pegang Al-Quran atau tidak? Pernah baca Al-Quran atau tidak? Pertanyaan Bapak sekarang, apakah Al-Quran yang kita pegang sekarang ada semodel itu di zaman Rasul? Tidak ada. Jawabnya tidak. Mengapa tidak ada? Di zaman Rasul belum dibukukan seperti sekarang. Dia masih tersebar. Ada yang ditulis di tulang belikan onta, ada yang ditulis di kayu, ada yang ditulis di pelepah korma, ada yang ditulis di batu, masih cerai-berai, ada yang dihafal oleh sahabat. Maka di zaman Rasul Al-Quran itu belum disatukan, belum dibuat mushaf kayak sekarang. Siapa yang membuat Al-Quran dimushafkan pertama kali? Dia adalah Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nih coba tunjuk tangan yang kelas 6, mana kelas 6? Tunjuk tangan. Bapak mau tanya Khulafaur Rasyidin ada berapa nak? Ada 4. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Yang pertama membukukan Al-Quran itu adalah Khalifah Abu Bakar. Itu pun gara-gara didesak oleh Umar. Kalau nggak didesak oleh Umar, nggak bakalan ditulis oleh Abu Bakar. Ketika tahun 12 Hijriah terjadi peperangan namanya Perang Yamamah. Apa Perang Yamamah itu? Peperangan memberantas orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Makanya ibu bapak, anak-anak sekalian, gak usah aneh kalau sekarang banyak nabi palsu. Lawang dari dulu sudah ada nabi palsu itu. Ada namanya Musailamah Al-Kazab, nongol dari Pakistan, dari India, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Nongol dari Bogor, lahir di Jakarta, namanya Ahmad Musaddiq. Mereka ngaku sebagai nabi. Hebat kalau di Indonesia ini, Pak, hebat.
Jangankan Nabi, Jibril aja diakui. Hebat kalau di Indonesia, ya, ada Lia Eden ngaku sebagai malaikat Jibril. Tapi kalau mohon maaf, kalau dia itu Ahmad Musaddiq ngaku Nabi, wajar. Kalau dia Mirza Ghulam Ahmad ngaku Nabi, wajar. Musailamah Al-Kazab ngaku Nabi, wajar. Mengapa wajar? Nama mereka ini nama Islam. Ada yang gak wajar, namanya gak ada milik Islam, ngaku Nabi, namanya Ponimin. Ponimin ngaku Nabi, ngakunya dapat wahyu turun dari Gunung Semeru. Nah, di tahun 12 Hijriah, mohon maaf Ibu, saya mungkin nanti ceramahnya agak sedikit jalan-jalan ya. Kita kondisional, namanya depan anak-anak. Oke. Tahun 12 Hijriah, Bapak tanya sekali lagi, perang Yamamah tahun berapa terjadinya? 12 Nama perangnya perang apa? Yamamah. Yamamah itu memberantas apa? Nabi Paul. Ketika terjadi perang Yamamah, banyak penghafal Al-Quran yang meninggal. Maka Umar ini khawatir, ngomong lagi sama Abu Bakar. Abu Bakar, kan udah saya bilang, tolong Al-Quran dihimpun, dikumpul, ditulis. Saya khawatir, kata Umar, nanti kalau penghafal Al-Quran ini banyak yang meninggal, maka Al-Quran tidak bisa kita cek lagi kebenarannya. Kepada siapa kita akan bertanya? Barulah Abu Bakar sadar, barulah Abu Bakar mengiyakan. Akhirnya dipanggillah seorang sahabat, yang sahabat itu terakhir kali bacaannya disimak langsung oleh Rasulullah. Namanya adalah sahabat Zaid bin Harisah. Siapa namanya? Dipanggil oleh Abu Bakar, Zaid bin Harisah, disuruh menulis Al-Quran dari mulai surat pertama sampai surat yang terakhir. Mulai disatukan, jadilah Al-Quran satu buku. Makanya kalau ngomong bid'ah, Al-Quran yang sekarang itu juga namanya bid'ah, Pak. Karena di zaman Rasul belum disatukan, dia masih cerai-berai. Di zaman Abu Bakar baru satu, pindah ke zaman Umar masih tetap satu. Umar meninggal, pindah ke anaknya Hafsah binti Abu Bakar, masih satu. Ketika di zaman Utsman baru digandakan. Kalau di pelajaran SKI kelas 6 ada kan? Ada apa enggak? Ada. Di kelas 6 ada ya. Ketika di zaman Utsman bin Affan mulai digandakan menjadi 5. Ada yang dikirim ke Kufah, ada yang dikirim ke Basrah, ada yang dikirim ke Makkah, ada yang dikirim ke Yaman, yang satu tinggal di Madinah, dan yang tinggal itu namanya Mushaf al-Imam. Ini sejarahnya. Artinya apa para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Nah, dalam hal peringatan Maulid Nabi ini masa dibilang bid'ah? Coba tadi yang kita dengar tadi waktu pertama tadi, ada orang yang baca Al-Quran apa enggak? Teman kalian ada yang baca Al-Quran apa enggak? Membaca Al-Quran pahala apa bukan? Mendengarkan Al-Quran dapat pahala apa enggak? Tadi ada yang baca sholawat, betul? Orang yang baca sholawat bahkan dapat syafaat, betul? Baca sholawat bagus apa enggak? Baca sholawat bagus apa enggak? Sekarang ada siraman rohaninya, ada pengajiannya, kita mengkaji ilmu, bagus apa enggak? Mengapa kok bid'ah? Mohon maaf, maulid dibilang bid'ah. Kecuali anak-anak, kalau kita ngadain maulid, ngundang JJ Selebeu. Tahu JJ Selebeu? Anak-anak tadi sudah membacakan kisah Rasul, Rohatil Atyar Tashdul. Bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Manfaat apa enggak? Mending lagu kayak begini. Nanti kita lakukan bareng lagi nanti ya, bareng bapak nanti. Mending lagu salawat, mending Rohatil Atyar Tashdul, mending Ya Rasulullah, ada tadi Ya Asyikul Mustafa. Mending lagu-lagu salawat seperti itu yang ada faedahnya dibandingkan kalian lagu sikok bagi duo. Ya. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Sekarang Bapak tanya, siapa nama Nabi kita? Muhammad sallallahu alaihi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad telah datang untuk kalian. Siapa yang telah datang? Rasulun, seorang rasul. Yang rasul ini dari jenis kalian. Mengapa Allah katakan dari jenis kalian? Karena ada orang yang menganggap Nabi Muhammad itu titisan malaikat. Ada yang berpendapat Nabi Muhammad itu masih golongannya jin. Ada yang menganggap bahwa dia ini sejenis malaikat. Dan ini dibantah langsung oleh Allah. Apa kata Allah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian rasul. Yang rasul ini dari jenis kalian. Artinya apa? Kalau kita manusia, rasul juga manusia. Kalau kita makan, rasul juga makan. Kalau kita tidur, rasul juga tidur. Kalau kita capek, rasul juga merasakan capek. Kalau kita punya keluarga, rasul juga punya keluarga. Kalau kita kepanasan, Nabi juga kadang-kadang merasakan pak. Sama kayak kita. Kalau kita pakai baju, Nabi juga pakai baju. Kalau kita punya rasa malu, Nabi juga punya rasa malu. Artinya apa? Nabi ini ibu bapak dan anak-anak sama kayak kita, nggak ada bedanya. Tetapi dalam kitab Simtud Durar dijelaskan bahwa Nabi ini basyarun la kal basyari. Nabi ini basyarun la kal basyari. Artinya Nabi ini manusia tapi bukan manusia biasa. Sekali lagi, Nabi kita ini manusia tapi bukan manusia biasa. Bagaimana bukan Nabi manusia biasanya? Buktinya salah satunya, ketika Nabi mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Sekali lagi, ketika Nabi mau hijrah dari Mekah ke Madinah, Bapak tanya, siapa yang menemani Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah? Siapa? Yang menemani beliau di perjalanan siapa? Siapa? Ada yang tahu? Siapa? Abu Bakar. Siapa namanya? Abu Bakar itu adalah yang pada akhirnya menjadi bapak mertuanya Rasul. Karena anaknya Abu Bakar menikah dengan Rasul. Siapa nama anaknya Abu Bakar yang menikah dengan Rasul? Aisyah. Ketika Nabi Muhammad meninggalkan kota Mekah, diiringi oleh Abu Bakar, di tengah perjalanan Rasulullah SAW ini akan masuk ke dalam sebuah gua. Rasul ini akan nyumput karena dikejar oleh kafir Quraisy. Coba Bapak tanya, siapa yang tahu nama gua tempat sembunyinya Rasulullah? Gua apa namanya? Gua Hiro. Kalau gua Hiro tempat Nabi menerima wahyu pertama. Coba tunjuk tangan sekali lagi. Yang tahu nama gua tempatnya Nabi bersembunyi ketika hijrah. Siapa? Apa namanya? Yang di depannya itu ada sarang laba-laba, ada burung merpati, apa? Gua Sur. Alhamdulillahirabbil alamin. Namanya Gua Sur. Sini. Yang jawab pertanyaan dikasih ya buat bacanya. Iya. Makanya perhatikan sekali lagi, tempat yang namanya bersembunyi Nabi ketika hijrah namanya gua apa?
mati. Ketika Nabi akan masuk gua Sur, dilarang oleh Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Wahai Rasulullah, jangan duluan masuk, jangan. Mengapa? Saya takut di dalam ada kalajengking, ada ular, kotor. Jadi gimana wahai Abu Bakar? Biarin saya masuk dulu, saya bersihkan dulu, saya siapkan tempat untuk Rasul masuk. Nanti kalau sudah bersih, baru saya kasih kode. Ya, kata Rasul. Akhirnya Abu Bakar masuk duluan membersihkan gua Sur itu tadi. Ketika sedang membersihkan gua Sur, ada seekor kalajengking menyengat lengannya Abu Bakar. Langsung bengkak, langsung warna biru, mulai menghitam, sakit luar biasa, pucat tiada terkira mukanya Abu Bakar. Tapi ditahan oleh Abu Bakar. Gak lama Abu Bakar keluar dari gua. Nabi ngelihat muka Abu Bakar tadi pucat, kaget heran, nanya. Kata Nabi, wahai Abu Bakar, apa yang terjadi? Gak ada. Itu kok mukamu pucat? Ya gak ada apa-apa. Bener gak ada apa-apa. Itu kok pun gak ada apa? Gak ada apa-apa. Terus terang Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Wahai Rasulullah, ketika saya membersihkan gua Sur tadi untuk persiapan Rasul masuk ke dalamnya, ada seekor kalajengking yang menyengat lengan saya. Sakitnya luar biasa, biru menghitam pucat mukaku. Tapi saya tahan karena saya tidak mau membuat engkau bersedih wahai Rasul. Nah, lihat. Ketika terjadi itu apa kata Nabi? Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, sinikan tanganmu. Sinikan tanganmu. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Rasul berdoa, kemudian ludah Rasul oleskan di mana tempat disengat kalajengking di lengan Abu Bakar. Mendadak seketika biqudratillah, dengan izin Allah, yang tadi bengkak langsung kebas, warna hitam langsung menghilang, muka pucat langsung cerah lagi, gara-gara diolesin ludahnya Rasulullah. Langsung lihat kalau Rasul ludahnya aja jadi obat. Coba kalau ludah kita Pak, ada orang kesengat kalajengking, kita kasih ludah, sepuh mangga ditampar sama orang mah iya. Nah lihat Rasulullah. Makanya Nabi ini basyarun ya kal basyari. Nabi ini adalah seorang manusia yang dia ini bukan manusia biasa. Nah anak-anak sekalian jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat Rasulullah SAW dalam ayat ini apa kelanjutannya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Azizun 'alaihi ma anittum artinya apa? Berat terasa olehnya atas apa yang kalian rasakan. Artinya apa ibu bapak dan anak-anak sekalian? Apa yang kita rasakan sekarang itu sudah dirasakan oleh Rasulullah. Beratnya kita dakwah sekarang belum seberapa berat dakwahnya Rasulullah. Kalian yang kelas 6, kelas 5, kelas 4 sudah belajar di SKI. Salah satu tempat Nabi berdakwah itu adalah kota Taif, betul? Ketika Nabi dakwah di kota Taif, bukannya Nabi mendapat sambutan yang hangat, tapi justru Nabi dilempari dengan yang namanya batu. Tanggal gigi Nabi, berdarah badan Nabi. Datang malaikat Jibril nawarin. Apa kata Jibril? Muhammad, kurang ajar betul orang Taif. Kamu dakwah kok kamu dilempar, sampai gigimu potong, sampai badanmu berdarah. Nabi didatangin ketika Nabi berada di sebuah kebun kurma. Apa kata Jibril? Muhammad, asal kau izinkan, akan aku angkat gunung Uhud, akan aku timpakan kepada orang-orang Taif yang menyiksamu, yang telah mohon maaf melukaimu. Apa kata Nabi? Nabi menggelengkan kepala. Nabi tidak setuju. Bahkan Nabi mengatakan, wahai Jibril, jangan kau timpakan gunung Uhud kepada kaumku. Bahkan Nabi berdoa, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah,
berilah petunjuk kepada kaumku. Mereka melakukan itu karena mereka tidak mengetahui. Artinya apa ini pelajaran pertama? Kalau kita dalam berdakwah itu ada rintangan, kalau kita dalam berdakwah itu ada cobaan, cobaan yang kita rasakan belum seberapa dengan cobaan yang dirasakan oleh baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih sekarang dari mulai kemarin sudah hujan, betul? Dari hujan, bahkan hujannya dari malam ketemu malam lagi. Jangan jadikan alasan hujan untuk berhenti menuntut ilmu, betul? Jangan jadikan alasan hujan untuk berhenti berangkat mengaji. Karena mengapa anak-anak sekalian, kita ini nilai hidup kita di dunia ini bisa kita punya nilai kalau kita mempunyai ilmu, dan ilmu kita adalah ilmu yang bermanfaat. Makanya kalian di sini saya tanya nih, yang ngaji di TPA tunjuk tangan, mana nih? Yang ngaji di TPA ini ya? Sering malas nggak ngaji TPA-nya? Di sini ada ngaji juga, ada di sekolahnya. Ada ngaji? Udah turun itu. Jangan pernah malas kalau kalian belajar. Jangan kalian pernah malas kalau kalian menuntut ilmu. Lihat baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sudah dinyanyikan. Umur berapa ibunya meninggal? Ibunya meninggal dunia ketika Nabi umur berapa? Mama, ayahnya meninggal ketika umur Nabi dalam kandungan berapa bulan? 3 bulan. Ketika Nabi ibunya meninggal, ketika Nabi berumur berapa? 7. Satu riwayat mengatakan umur 6 tahun. Diasuh oleh kakeknya. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib. Kalau Abu Thalib, nah itu pamannya ya. Abdul Muthalib baru diasuh berapa tahun meninggal pula? Berapa tahun umurnya Nabi ketika kakeknya meninggal? 8 tahun. Sedih apa enggak kira-kira? Sedih apa enggak? Nabi dari kecil sudah yatim, Nabi dari kecil sudah piatu, tapi Nabi tidak pernah bersedih. Ingat, yang sedih itu bukan karena tidak punya ayah, yang sedih bukan karena tidak punya ibu, tapi kalau sedih di dunia itu, ibu ada, bapak ada, orang tua lengkap, tapi nggak punya ilmu. Oh, dalam qasidahnya ada, jangan sedih yatim piatu, tiada ayah, tiada ibu. Jangan sedih yatim piatu, tiada ayah, tiada ibu. Tapi sedihlah tak punya ilmuwan. Jalan yang mana hendak dituju. Betul? Betul? Makanya rajin-rajin belajar, karena Nabi sendiri dari kecil sudah yatim, dari kecil sudah piatu, tapi Nabi tidak berhenti belajar dan belajar. Nabi tidak berhenti memberikan yang terbaik bagi umatnya. Alhamdulillah. Bapak ulangi sekali lagi, umur berapa tahun ditinggal, umur berapa bulan dalam kandungan ditinggal ibu? Kemudian ibunya meninggal ketika Nabi usia berapa tahun? 7 tahun atau 6 tahun. Kemudian ibunya dimakamkan di mana tempatnya? Di tanah Abwa. Kemudian diasuh oleh kakek beliau selama berapa tahun? 2 tahun. Meninggallah kakek beliau ketika beliau berumur berapa tahun? 8 tahun. Kemudian Nabi ketika umur 25 menikah dengan Khadijah, ketika umur 40 tahun menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lakukan kembali untuk mengingat mengingat kembali sejarah daripada baginda Muhammad SAW. Siap apa enggak? Siap ya? Rohatil Atiyarul Tasbih langsung masuk kita bagi. Langsung tahu bahwa masuk. Ya, mau duduk nggak apa-apa.
Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu azizun alaihi ma anittum. Dia sudah merasakan bagaimana beratnya apa yang kalian rasakan. Makanya kalian anak-anak sekalian jangan lelah menuntut ilmu, jangan berhenti menuntut ilmu. Karena mengapa? Karena ilmu itu semakin digali dia akan semakin banyak, semakin digali dia akan semakin dalam. Karena ilmu sama dengan yang namanya pedang, semakin dia sering diasah dia akan semakin tajam, semakin dia dibiarkan dia akan tumpul dan tidak akan pernah berguna. Sekarang Bapak tanya, kalian pengen dapat ilmu yang manfaat apa tidak? Pengen dapat ilmu manfaat apa tidak? Kalau pengen dapat ilmu manfaat, ada 6 resep yang harus kalian jalankan. Resepnya ini Bapak ambilkan dari sebuah kitab yang tipis tapi melegendaris. Kalau di pondok pesantren biasanya itu pertama kali dikaji, karangan daripada Imam Az-Zarnuji. Nama kitabnya adalah Kitab Ta'limul Muta'alim. Dijelaskan dalam kitab itu, kalau kita pengen dapat ilmu yang bermanfaat, harus ada 6 yang harus kita lakukan. Sekali lagi, ada berapa? Ada 6. Melalui sebuah syairnya yang berbunyi begini, ala tanalul ma illa bisittatin sa'ummi ka'an majmu'
Zakain wa irsin wastidarin wa kulwatin wa irsyadi ustadin wa kulin zamanin. Kayaknya ini hafal ya, cuma di sini. Maju. Oh, kayaknya hafal nih, bagus nih. Ada situ. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim karya dari Syekh Az-Zarnuji ada 6 yang harus dilakoni kalau kita pengen dapat ilmu manfaat. Dalam sebuah baitnya hafal tadi ya. Coba dicoba dari ala tanalul ilma. Ala tanalul ilma illa bisittati sa'undika an majmu'iha bi bayani Zakain wa irsin wastidarin wa burmatin wa irsyadi ustazi wa kulli zamanin. Bagus ya, kita Ta'lim Muta'alim ya. Bagus ya. Ini ya. Diperhatikan. Ala tanalul ilma. Ala ingat, eling. La tanalul ilma. Kalian gak akan pernah dapat ilmu. Ngaji sehebat apapun, gak akan pernah dapat ilmu illa bisitatin, kalau kecuali dengan melakoni 6 perkara. Ingat, dicatat, diingat dalam hati, diingat dalam otak, dicatat dalam buku. Apa 6 perkara? Kata yang namanya mu'alif atau pengarangnya, sa'umbika ammajmu'nya bibayani, maka aku akan jelaskan itu dengan penjelasan yang luar biasa. Zakain, yang pertama harus cerdas. Harus apa? Sekali lagi, kalau pengen dapat ilmu manfaat, yang pertama harus cerdas. Itu bagaimana Pak Ustaz? Cerdas itu artinya pinter. Nah, pinter itu yang bagaimana? Pinter itu ada 2 macam. Ada pinter yang langsung dari Allah, ada yang pinter harus kita upayakan. Yang pinter langsung dari Allah itu kepada para nabi dan rasul. Adapun kita disebutnya dakaknya adalah dakak muktasab, harus kita usahakan. Kalau pengen pinter maka harus belajar. Kalau pengen kenyang maka harus hilang haus maka harus biar nggak puyeng harus Nah, itu sebab harus ada usaha sama. Kalau kita pengen pintar dalam ilmu, kita harus belajar. Belajar itu mulai dari kapan? Jangan tunggu lama-lama. Sejak kecil belajar di waktu kecil, bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil, bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, bagai mengukir di atas air. Kalau orang Arab mengatakan ta'allum bisyirah kal khati 'ala al-hajar wa ta'allum fil kibar kal khati 'ala an-nahar. Belajar ketika kecil sama kayak mengukir di atas batu, tapi kalau sudah dewasa baru belajar sama kayak melukis di atas air. Dia akan cepat sirna, dia akan cepat hilang. Pertama harus rajin-rajin belajar. Makanya anak-anak sekalian, yang pertama ini zakain, yang kedua irsin. Yang kedua kalau pengen ilmu manfaat itu harus irsin. Apa irsin itu? Sungguh. Ada yang di sini kalau belajarnya mainan ada. Ada yang kalau belajarnya mainan ada. Kalau lagi belajar nggak boleh mainan, harus sungguh. Kalau kalian mainan maka tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Makanya berangkat dari rumah itu bismillah, niat untuk thalabul ilmi, niat untuk mencari ilmu, sampai di sekolah itu belajar, kembali insya Allah dapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal. Zakain wa irsin wa istibarin. Yang ketiga, kalau pengen dapat ilmu jangan buru-buru, jangan tergesa.
tergesa-gesa. Belajar itu kudu sabar. Apa? Jangan sampai lonceng belum pergi udah ngabur duluan. Gurunya belum nyuruh pulang, anaknya udah pulang duluan. Wasbibarin, harus sabar. Ingat, yang namanya Al-Quran saja enggak sekaligus Allah turunkan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, 3 kali proses. Dari mulai Allah ke Lauhul Mahfuz, Lauhul Mahfuz ke Baitul Izza, dari Baitul Izza baru kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 kali prosesnya Al-Quran saja. Apalagi kita manusia biasa yang mengharapkan ilmu, maka kudu sabar. Dalam ibadah kudu sabar. Nabi saja kalau ibadah, anak-anak sekalian, sabar luar biasa. Anak-anak sekalian, halo. Hai. Sekali lagi berulang, halo. Hai. Ada yang di sini sholatnya kadang-kadang buru-buru ada. Ada yang wuduknya buru-buru ada. Sampai kerannya sampai jadi patah ada. Nabi saja kalau sholat itu jangan pernah buru-buru. Sebab Nabi kalau sholat sampai bengkak kakinya gara-gara lama sujud menghadap Allah. Makanya kita juga kalau belajar jangan buru-buru. Kalau sholat jangan buru-buru. Kalau doa juga jangan buru-buru. Makan saja jangan buru-buru. Maka wasbibarin yang ketiga ini harus sabar. Wabulghatin yang keempat, syaratnya kalau pengen ilmu manfaat, wabulghatin harus punya biaya. Sekarang Bapak tanya, yang dari rumahnya berangkat ke sekolah naik ojek siapa? Tunjuk tangan. Yang dari rumahnya ke sekolah naik abonemen siapa? Yang dari rumahnya sekolahnya diantarin ayah bundanya siapa? Yang dari rumahnya jalan kaki ke sekolah siapa? Sekarang Bapak tanya, naik abonemen bayar apa enggak? Kalian diantar ibu bapak pakai motor, ibu motor bisa jalan enggak kalau enggak ada bensin? Bensin dikasih apa beli? Beli pakai duit apa enggak? Sekarang kalian jalan dari sekolah enggak naik motor, enggak naik mobil, pakai sepatu dapat ngasih apa dapat beli? Artinya apa? Ke sekolah bawa tas apa enggak? Bawa buku apa enggak? Bawa pulpen apa enggak? Itu semua beli apa enggak? Artinya apa? Semuanya pakai biaya. Jangan sampai pengen belajar, pengen tahu buku saja masih pinjam punya teman. Buku masih minta sama teman. Itu tas saja ngambil punya orang. Ingat, mohon maaf, kita harus punya yang namanya pengorbanan. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, Imam Malik, tahu Imam Malik? Imam Malik salah satu daripada mazhab yang terkenal. Ketika dia menuntut ilmu, dia copot salah satu tiang rumahnya, dia jual hanya untuk biaya dia menuntut ilmu. Itu Imam Malik. Apalagi kita. Makanya kalau berangkat sekolah itu, perhatikan, berangkat sekolah itu karena kalian sudah pakai yang namanya biaya. Itu dia bayar abonemen, itu dia beli bensinnya, itu dia beli buku segala macam. Maka sampai di rumah jangan sia-siakan. Dengarkan apa yang diarahkan oleh ibu bapak gurunya. Ingat, kalau di rumah ibu bapak kalian itulah orang tua kandung, tapi kalau di sekolah ibu bapak kalian itulah ibu bapak dewan guru. Ada yang sering lawan sama guru di sini ada? Ada yang sering bandel sama gurunya ada? Jangan pernah ingat, kalau kalian sering membantah kepada guru, kalau kalian sering melawan kepada guru, jangan harap ilmu kalian akan bermanfaat. Salah satu yang diwasiatkan oleh gurunya bapak dulu, salah satu yang diwasiatkan, kalau ilmumu ingin manfaat, jangan melupakan gurumu dimanapun kau berada. Ketika dia hidup, menghormati dia. Ketika dia tidak ada, maka doakan dia. Insya Allah, kalau kita sering mendoakan guru kita, mudah-mudahan ilmu kita akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal.
Sama halnya Dewan Guru juga sama, jangan dipilah-pilah siapapun dia. Kalau dia itu adalah murid kita, selipkan dalam doa kita, Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa talamidatina. Ya Allah, jadikanlah anak kami ya Allah, jadikanlah keluarga kami, siswa kami, siswi kami ya Allah, min ahlil ilmi wa ahlil Quran wa ahlil khair. Jadikanlah ahli kebaikan, ahli ilmu dan ahli Quran. Doakan, syurkan dalam doa. Sebab mengapa? Ad-du'a'ul walid liwaladihi kadu'a'in nabi li ummatihi. Doa bapak terhadap anak bagaikan doa Nabi terhadap umatnya. Doa guru terhadap murid bagaikan doa Nabi terhadap umatnya. Maka doakan anak kita, murid kita dimanapun berada, mudah-mudahan menjadi orang yang sukses. Amin ya Rabbal. Mari kita bersama-sama bersalawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat. Amin. Mau nggak salawat dengan Rasulullah? Mau nggak salawat dengan Rasulullah? Yuk kita salawat bersama dengan Bro Fausidanya ya. Mau berdiri nggak apa-apa, mau berdiri boleh, mau duduk boleh. Kita bersalawat ya. Momen daripada Maulid Nabi. Mudah-mudahan sekali lagi sama beliau salawat ini Allah akan turunkan keberkahan bagi kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan salawat ini sudah familiar, salawat ini sudah terkenal, sering kita dengar. Kita salawat bersama-sama. Yuk masuk. Dunia ini sementara, akhirat kekal selamanya. Dunia ini sementara, akhirat kekal selamanya. Dikuburkan mendapat siksa karena tinggal sholat isya. Dikuburkan mendapat siksa karena tinggal sholat isya. Masuk sallallahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di dunia ini adalah dunia yang sementara, akhirat itu akan kekal abadi selamanya. Nanti di akhirat banyak manusia yang mendapatkan siksa karena mungkin ketika di dunia banyak meninggalkan sholat Aid, sholat Isya.
Begitu juga dunia ini akan runtuh. Nanti badan jasad ini tidak akan pernah yang namanya utuh ketika dikubur karena mungkin meninggalkan sholat subuh. Dan begitu selanjutnya sholat-sholat yang lain. Makanya anak-anak sekalian, Nabi yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, Nabi yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala umatnya akan terlebih dahulu masuk surga, tapi tetap dia melaksanakan ibadah. Dia tetap rajin rukuk, dia tetap rajin sujud, dia tetap rajin beribadah kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan anak-anak sekalian, kami ibu bapak Dewan Guru mendoakan mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Mudah-mudahan kalian menjadi harapan agama bangsa dan negara. Amin. Ingat sekali lagi, kalau ilmu ada manfaat, salah satu resepnya adalah hormati orang tua, hormati Dewan Guru, doakan mereka. Jangan harap ilmu akan manfaat, jangan harap dunia akan sukses, karir akan sukses kalau kita durhaka terhadap orang tua, juga durhaka terhadap guru. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah untuk ibu kepala madrasah, ya. Nah, mohon maaf atas keterbatasan mungkin yang dapat saya sampaikan, ya, karena cuacanya luar biasa. Oleh karena itu sekali lagi, ya, untuk anak-anak sekalian, Bapak doakan sekali lagi mudah-mudahan dimanapun kalian berada nanti ke depannya, ketika sudah dewasanya nanti, yang jelas mudah-mudahan kalian itu akan menjadi orang yang bermanfaat. Amin. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Punya ilmu, terapkan. Punya ilmu, salurkan. Punya ilmu, sebarkan kepada orang lain. Itulah salah satu ciri ilmu yang bermanfaat. Dan kita doakan mudah-mudahan yang khususnya sekolah yang ada di bawah Kementerian Agama ini, ya, baik itu MIN, baik itu RA, MTS, MA dan lain sebagainya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan berikan perlindungan. Dari sinilah mudah-mudahan akan lahir generasi-generasi Islami, harapan masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, dan tadi langsung ditutup dengan doa. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih dahulu kita membacakan surat Al-Fatihah terlebih dahulu untuk guru-guru kita semua. Karena ibu bapaknya punya guru, kalian punya guru, bapak juga punya guru. Ada guru kita yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Tanpa mereka kita tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu mudah-mudahan ibu bapak Dewan Guru kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang masih hidup, Allah tetapkan iman dan Islam serta berikan kesehatan. Amin. Yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan orang yang telah berjasa kepada kita Allah lapangkan di alam kuburnya serta ampunkan segala dosanya. Amin. Dan kita semua mudah-mudahan ilmu yang telah kita peroleh dari mereka, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat dunia hatta al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على حبيبنا الشفيع الأكرم نبينا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك على كل أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم. برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل صلاتنا وجميع عباداتنا وتقبل تقصرنا ولا تطلب وجوهنا يا الله. اللهم ya Allah ya Rabbana ya Rahman ya Rahim. Pada hari ini Allah kami berkumpul di ruangan ini ya Allah, di madrasah Ibtidaiyah Negeri Lampung Barat ya Allah, dalam rangka kami memperingati hari lahir Nabi serta kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, andai kata kami ya Allah tidak Engkau izinkan untuk bertatap langsung dengan beliau, andai kata ya Allah kami tidak Engkau izinkan untuk bertemu walaupun hanya melalui mimpi, tetapi izinkan kami ya Allah kelak dunia dan akhir kami berjumpa kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam
seraya memperoleh syafaat ulama dari beliau. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah agama Islam yang memperoleh warisan beliau ini ya Allah dapat kami pegang teguh ya Allah, dan dapat kami wariskan ya Allah kepada anak keturunan kami serta keluarga kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah siswa dan siswi kami ini ya Allah, siswa dan siswi yang soleh dan solehah ya Allah. Kebanggaan bagi kedua orang tuanya, kebanggaan bagi dewan gurunya, kebanggaan bagi agama bangsa dan negara. Ya Allah ya Rabbana, kami mengakui ya Allah bahwa terlalu banyak dosa yang telah kami lakukan ya Allah, terlalu banyak kesalahan yang telah kami alami ya Allah. Oleh karena itu dengan sifat Rahman dan Rahim serta maghfirah-Mu ya Allah, mudah-mudahan ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampunkan dosa orang-orang yang telah berjasa kepada kami ya Rahman. Ya Allah ya Rabbana, اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعل اولادنا وتلاميذنا وتلاميذنا من اهل العلم واهل الخير واهل القران. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, siswa-siswi kami ya Allah, ahli ilmu, ahli kebaikan serta ahli Al-Quran. Wala taj'alna wa iyyahum ya Allah min ahli syarri wa ahli ghaib wa ahli maksiat. Jangan pernah kau jadikan kami, anak-anak kami, siswa-siswi kami ya Allah menjadi ahli kesesatan serta ahli dosa. Rabbana sallamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wa ta'ala bila aqwam barik. Billahi wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah, dan tibalah sesi terakhir yaitu penutup. Kami selalu berdoa acara mohon maaf atas segala yang bersalah. Pada Allah mohon ampun. Kalau ada sumber di lada, bolehkah kita menempatkan? Kalau ada nomor yang panjang, bolehkah kita mengadakan Maulid Nabi lagi? Marilah kita lembut acara ini dengan lamas hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesai video.